daripada 1000 hari di tempat lain. Pujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua Shalom, selamat pagi saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kalau kami bisa beribadah kepada Tuhan. Meskipun melalui online, kami percaya tidak menghalangi kami untuk kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya dalam dan kuasa-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar firman-Mu. Tuhan, Kau bekerja dan beracara di tengah-tengah kami, sebab kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan kami serahkan sekali lagi ibadah kami di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Dalam kondisi yang seperti ini, di mana banyak hal yang terjadi di sekitar kita, salah satunya adalah pandemi COVID-19. Saudara, itu memang membuat kita semua melakukan ibadah tidak seperti biasa. Kalau seperti biasa kita beribadah bisa ketemu satu dengan yang lain, kali ini kita bertemu secara online. Ya, satu arah saja, tetapi saya percaya ada hal-hal yang luar biasa yang akan Allah kerjakan. Saya
punya satu pandangan, kita semua orang percaya harus punya satu pandangan bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi semua orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Ya saudara, kita percaya akan hal ini. Dan saya percaya ada satu rencana Allah yang besar atas hidup kita kalau Tuhan izinkan kita masuk di dalam hal yang seperti ini. Nah, di dalam firman Tuhan kita akan belajar bersama-sama dalam firman Tuhan hari ini tentang ibadah yang tidak dibatasi oleh ruang, tembok-tembok, dan yang membuat kita melakukan segala sesuatunya dalam sebuah ruangan. Tetapi ada sebuah ibadah yang Tuhan berikan kepada kita semua, bagaimana caranya kita bisa beribadah dengan baik dan benar. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat 1 di situ dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Jadi saudara, ini tentang ibadah yang sejati. Bagaimana kita beribadah secara benar di hadapan Tuhan. Sejati bicara tentang kebenaran, sejati berbicara tentang kemurnian. Cara kita beribadah kepada Tuhan dengan benar itu bagaimana? Rasul Paulus menasihatkan kepada kita bagaimana cara kita bisa beribadah dengan cara yang benar, beribadah yang sejati, ibadah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita di dalam Roma 12 tadi ayat yang pertama, itu kita harus punya dasar terlebih dahulu dalam beribadah kepada Tuhan, dalam menyembah Tuhan, dalam memuji Tuhan. Kita harus punya satu dasar yang kuat sehingga ketika kita melakukan ibadah, kita melakukannya dengan pengertian, dengan hal yang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama di dalam ayat yang pertama tadi di dalam Roma 12 ayat 1, kalimat yang pertama Tuhan di situ dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah." Jadi ada satu alasan, satu dasar yang kuat yang Tuhan ingin kita alami dalam hidup kita ketika kita melakukan ibadah kita. Yaitu kita punya dasar untuk kalau kita melakukan ibadah, kalau kita melakukan sesuatu itu karena apa? Karena demi kemurahan Allah. Kemurahan Allah yang bagaimana saudara? Kemurahan Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan Allah kita tidak sayangkan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita, diberikan putra tunggalnya bagi kita supaya kita diselamatkan. Ini dasar yang benar, dasar yang kuat yang harus kita miliki. Kalau kita punya dasar yang kuat yang seperti ini saudara, saya percaya setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan dimanapun kita berada, kita melakukannya karena kita sadar bahwa kalau kita bisa beribadah itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ya saudara, kalau saudara baca di dalam Roma pasal yang 11, itu adalah pengertian, penjelasan tentang dasar-dasar kemurahan Allah kepada umatnya. Seharusnya kita menjadi orang yang tidak masuk dari bangsa pilihan, karena bangsa pilihan Allah itu adalah bangsa Israel. Tetapi karena kemurahan Allah, kita dimampukan, kita bisa masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Kita masuk dalam bagian umat pilihan Allah, menjadi orang-orang yang percaya melalui Yesus Kristus. Saudara, dasar ini harus kuat dalam hidup kita. Sehingga ketika kita beribadah, kita melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan, kita punya dasar yang kuat bahwa kalau toh Tuhan izinkan hari ini aku beribadah, kalau Tuhan masih izinkan hari ini aku memuji Tuhan, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Ya saudara, nah bagaimana sekarang? Ibadah yang sejati yang bagaimana yang Tuhan inginkan kita lakukan? Rasul Paulus menasihatkan tadi, kembali lagi di dalam Roma 12 ayat 1, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah." Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi yang pertama, untuk kita bisa menjadikan ibadah kita sejati, ibadah kita benar, ibadah kita murni, Tuhan katakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Hidup artinya bergerak, ya. Kalau orang hidup itu pasti bergerak.
Kalau setengah hidup, geraknya separuh juga. Nah, kalau hidup itu namanya bergerak, peka terhadap segala sesuatu, peka terhadap lingkungan kita, bisa beradaptasi. Dan satu hal yang penting dalam orang yang hidup itu mengalami pertumbuhan. Nah, Tuhan pengen kita memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang bergerak keluar, yang berfungsi dengan benar. Seluruh hidup kita dipersembahkan untuk Tuhan, melakukan hal-hal yang terbaik bagi Allah kita. Saudara, apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita, besar, kecil, sedikit atau banyak, kalau kita kembangkan, itu membuat hidup kita bergerak dan hidup kita berarti. Tuhan pengen yang seperti itu. Kita melakukan hal-hal yang justru kita tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tetapi mulai melakukan hal-hal untuk kebaikan bagi orang lain juga. Itu ibadah yang sejati, melakukan kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Hal-hal kecil, kita tidak perlu berpikir, wah, hal-hal yang sangat besar yang bisa kita lakukan, nggak perlu. Tetapi dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, kita bisa lakukan untuk sesama kita. Ya, kita bisa melakukan apa saja sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang pertama, saudara. Jadi kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, karena itu ibadah kita yang sejati. Nah, yang kedua, saudara, kalau kepingin ibadah kita disebut ibadah yang sejati atau ibadah yang benar, maka yang kedua itu kita juga harus mempersembahkan tubuh ini selain persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, tetapi juga harus kudus. Mengapa kita harus mempersembahkan yang kudus? Saudara, dalam perjanjian lama, kalau bangsa Israel mau mempersembahkan korban, itu ada satu aturannya. Jadi kalau mereka mempersembahkan, beribadah kepada Allah dan mempersembahkan korban, maka korbannya harus tidak bercacat celah. Tidak boleh dari binatang-binatang yang kakinya patah, yang kakinya mungkin sedikit saja yang mungkin jarinya yang patah, nggak kelihatan kan, tapi nggak boleh. Harus benar-benar bagus, harus benar-benar tidak bercacat celah. Nah, dalam zaman anugerah ini, Tuhan pengen juga seperti itu. Hidup kita ini kudus. Mengapa, saudara? Karena Allah kita kudus. Tuhan sendiri mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan Tuhan pengen kita melakukan seperti itu. Ya, saya sih percaya. Saya juga mengakui lah, dalam perjalanan hidup ini, kita tidak kebal dosa. Kita sering melakukan banyak kesalahan. Tetapi bukan berarti dengan seringnya kita mungkin melakukan kesalahan seperti itu terus kita memaklumi, ya kan aku masih manusia biasa, masih ada dagingnya gitu ya. Tetapi kita harus tahu bahwa kalau kita benar-benar mengakui demi kemurahan Allah, menghargai kasih karunia Allah, kita akan menjaga hidup kita supaya hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan, tetap hidup dalam kekudusannya, tidak bercacat celah. Ya, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai yang ketiga, di situ dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi saudara, jelas di sini dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai yang ketiga, kalau kita benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, maka kita akan membuang segala kejahatan kita, segala tipu muslihat, segala kemunafikan, segala dosa, segala macam yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita buang. Kita belajar bertumbuh ke arah pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita melakukan ini bukan karena dengan kekuatan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena rohnya yang memampukan kita untuk melakukan ini. Saudara, kasih karunia Allah itu besar atas kita semua, dan kiranya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang besar atas hidup kita itu dengan hidup sembrono, dengan hidup seenaknya sendiri, enggak, tetapi kita belajar melakukan setiap firman-Nya yang diberikan kepada kita dengan tuntunan Roh Kudus. Saya percaya kita bisa melakukannya. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, supaya ibadah kita menjadi ibadah yang sejati, Tuhan katakan tadi di dalam Roma 12 ayat 1,
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi yang ketiga itu, persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah, bukankah itu yang menjadi kerinduan kita semua? Ketika ibadah kita yang kita lakukan, penyembahan, pujian, doa, apapun yang kita lakukan, itu menyenangkan hati Tuhan. Kiranya ini menjadi satu target dalam hidup kita, sasaran dalam hidup kita. Bahwa setiap kita melakukan apapun dalam kehidupan kita, kita berusaha untuk menyenangkan Allah. Kita mengejar perkenanan Allah. Tidak ada yang lain selain hanya mengejar perkenanan Tuhan. Kalau itu ada dalam hidup kita, kalau kita semua memiliki kerinduan yang seperti itu, saya percaya, saya sangat percaya bahwa Allah, kalau Allah disenangkan dengan kehidupan kita, tanpa diminta pun saudara, semua itu akan diberikan kepada kita. Seperti di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, dan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Semua yang dicari oleh bangsa-bangsa itu akan diberikan kepada kita. Kalau kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, cari perkenanan Tuhan. Hari-hari ini kita perlu bersekutu semakin dekat dengan Tuhan, mencari perkenanan Allah, sebab hanya itu saja yang bisa menyenangkan dan menggetarkan hati Bapa untuk melakukan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Tuhan tergerak hatinya kalau kita kejar perkenanan Allah. Saudara, Tuhan Yesus pernah memberikan satu contoh tentang ibadah yang berkenan kepada Allah, yaitu pada saat Tuhan kasihkan satu perumpamaan bagaimana cara orang beribadah dengan benar. Waktu itu ada orang Farisi dan pemungut cukai yang beribadah di dalam sebuah rumah ibadah. Dan kita melihat di sana bahwa orang Farisi berdoa dengan membanggakan dirinya. Siapa orang Farisi? Orang Farisi ini orang yang ngerti firman, yang menjadi pemimpin-pemimpin rohani mungkin, yang melakukan banyak hal, hafal firman Tuhan semuanya, tetapi dia datang kepada Tuhan dengan kesombongannya. Dia katakan, aku tidak seperti pemungut cukai ini Tuhan, aku datang kepadamu, aku adalah orang yang baik, aku sudah melakukan ini dan itu, aku sudah melakukan persembahan, memberikan perpuluhan dan lain sebagainya. Bangga dengan dirinya. Tetapi yang pemungut cukai datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk. Dia tahu bahwa dia adalah orang yang sangat berdosa kepada Tuhan. Dan dia datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Tuhan, aku ini orang berdosa. Aku ini seharusnya tidak layak di hadapan-Mu. Aku mau beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatiku, karena aku merasa bahwa aku ini orang yang sebenarnya nggak layak untuk datang di hadapan Tuhan. Siapa Allah kita? Siapa kita? Pemungut cukai merasa bahwa dia tidak layak untuk datang di hadapan Tuhan. Tetapi justru dari peristiwa ini, Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang paling dibenarkan di antara mereka? Ketika datang kepada Tuhan, Tuhan mengatakan pemungut cukai ini lebih dibenarkan daripada orang Farisi, karena dia memiliki kerendahan hati, datang kepada Tuhan dengan segala kelemahan dan kekurangannya, bukan dengan segala kebanggaannya, bukan dengan segala kesombongannya, tetapi dengan kerendahan hati. Kejar perkenanan Tuhan. Mari kita mengejar hanya perkenanan Tuhan. Saya percaya ketika kita mengejar perkenanan Tuhan, Tuhan sendiri akan disenangkan dengan kehadiran kita. Saudara, di awal tadi saya bicara bahwa ibadah yang sejati seperti ini kan tidak dibatasi dengan ruang dan tembok-tembok. Seolah-olah dimanapun kita beribadah kita bisa. Benar, saudara. Tetapi selalu ada korelasi, selalu ada hubungan antara ibadah secara mandiri sejati yang saya katakan tadi, kesejatian dalam ibadah itu dengan ibadah bersama. Ya, di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-5 itu dikatakan bahwa kita ini adalah batu-batu hidup. Ya, masing-masing akan dipergunakan sebagai pembangunan suatu rumah rohani. Pembangunan suatu rumah rohani. Untuk membangun suatu rumah rohani. Jadi saya percaya, kalaupun Tuhan izinkan saat ini kita beribadah secara mandiri, secara sendiri-sendiri, itu pun disiapkan Allah ketika nanti kita beribadah secara bersama-sama. Kita menjadi sekumpulan orang itu yang
menjadi batu-batu hidup yang bisa dipergunakan dalam pembangunan rumah rohani. Artinya rumah itu akan kokoh kalau semua batu-batu ini, batu-batu yang hidup punya kekuatan yang sama, menjadikan satu bangunan yang kokoh. Dan saudara tahu, di dalam firman Tuhan juga dijelaskan ada satu contoh tentang bagaimana ibadah yang sejati ini berkolaborasi, berkorelasi, berhubungan dengan ibadah bersama, yaitu pada ibadah dalam jemaat yang mula-mula. Di situ kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-40 dan seterusnya, itu kita akan melihat di sana bahwa orang-orang jemaat mula-mula itu masing-masing itu memberikan dirinya melakukan sesuatu bagi Tuhan. Ini persembahan yang hidup, bergerak keluar. Mereka membagi-bagikan apa yang menjadi miliknya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan tidak hanya itu, tidak hanya mereka melakukannya seperti itu, mereka kembali berkumpul. Mereka berkumpul bersama-sama, mereka berpindah-pindah dalam arti memang mereka beribadah bersama-sama, melakukan ibadah bersama-sama. Dan apa yang terjadi ketika mereka melakukan ibadah yang sejati dan kemudian masuk dalam suatu perkumpulan, dalam suatu ibadah yang bersama, Tuhan hadir dan Tuhan melakukan hal-hal dahsyat. Mereka bertumbuh tidak saja di dalam kualitas hidup mereka, tetapi secara kuantitas Tuhan tambahkan jumlah bilangan orang-orang percaya yang masuk di dalam perkumpulan mereka ini. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa Allah melakukan bagiannya dan kita melakukan bagian kita. Mari kita bersama-sama di dalam situasi yang seperti ini pun kita menyadari, sekalipun kita beribadah secara mandiri, tidak secara bersama-sama, secara mandiri, tidak ada orang yang menilai kita selain diri kita dan keluarga kita dan Tuhan, ya saudara. Tetapi kita belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan, beribadah dengan benar, beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita semua melakukan hal yang seperti ini, maka sesuatu yang besar terjadi. Ketika kita beribadah bersama-sama nanti, ada pertumbuhan rohani yang luar biasa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini menggugah semangat kita, tidak membuat kita lemah, tetapi bersemangat kembali, tetap bersemangat untuk tetap beribadah kepada Tuhan dengan setia. Dan pada saatnya ada kesempatan untuk kita bisa beribadah bersama-sama, pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Dan kiranya kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas kita semua. Amin. Untuk firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan berdoa sebelum kita akhiri firman Tuhan ini. Dan nanti setelah doa, kita akan naikkan pujian bersama, Bapakku persembahkan tubuhmu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, karena Tuhan telah memimpin firman-Mu dari awal sampai akhirnya. Hamba berhenti berbicara, tetapi Roh-Mu terus bekerja dalam hati kami semua, menggerakkan kami semua memiliki hati yang sungguh-sungguh mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, karena sesungguhnya itu adalah ibadah kami yang sejati. Dan biarlah kami semua sebagai jemaat Tuhan masing-masing memberikan diri kami kepada Tuhan untuk dipakai menjadi batu-batu yang hidup, yang dipergunakan sebagai untuk pembangunan rumah rohani bagi kami semua, bagi kemuliaan Tuhan untuk sekarang dan selama-lamanya. Berkati semua sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami dengan kemampuan untuk kami dapat melakukan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Sore hari ini kami bawa hati dan hidup kami sebagai korban ucapan syukur kami kepada Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang baik, Bapa kami yang setia. Terimalah pujian dan ucapan syukur kami. Bapa, ku
Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan Bapa, Bapa, ku persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Hidup kami Bapa, ku persembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Lagi katakan Bapa, ku persembahkan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu ya Tuhan, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembah, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Ku sembah, ku sembah, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu
sembahkan. Kami serahkan hidup kami. Ku serahkan hidupku padamu untuk kemuliaan nama. Jemaat sendiri katakan, ku sembah, ku sembahkan. Tangan kami terangkat kepadamu, kami menyembah Engkau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Katakan, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan